Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Dian Novitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita melanjutkan membahas materi kelas 5, tema 2, subtema 2, pembelajaran 3, halaman 63. Silakan disimak ya. Buka buku tema 2 kelas 5 halaman 63, pembelajaran 3. Nah, ini ada warga yang sedang kerja bakti. Pada hari Minggu, warga di daerah tempat tinggal Edo mengadakan kerja bakti. Mereka membersihkan sampah-sampah yang menumpuk. Selama ini bau busuk dari tumpukan sampah telah mencemari udara di lingkungan tempat tinggal itu. Warga harus menutup hidung saat melewati tumpukan sampah yang membusuk itu. Sebelum melakukan kerja bakti, seminggu sebelumnya warga bermusyawarah untuk mencari pemecahan dari masalah sampah. Selain menggunung dan berbau busuk, kadang-kadang tempat sampah itu terlihat berantakan karena ada beberapa orang yang berusaha mencari botol-botol bekas untuk didaur ulang. Akibatnya, pemandangan dan udara di lingkungan sekitar tempat sampah jadi kotor dan bau. Setelah bermusyawarah, warga mendapat sebuah penyelesaian. Warga akan menyiapkan dua macam tempat sampah, satu tempat sampah untuk menampung sampah-sampah yang dapat didaur ulang seperti kertas dan botol-botol bekas. Tempat sampah lainnya digunakan untuk menampung sampah-sampah yang dapat membusuk, misalnya dedaunan dan sisa-sisa sayur. Selanjutnya, sampah-sampah yang dapat membusuk itu akan diolah menjadi pupuk kompos yang dapat digunakan warga untuk memupuk tanaman. Lanjut halaman 64. Dalam kegiatan musyawarah dan kerja bakti itu, seluruh warga ikut berperan serta. Keikutsertaan warga dalam musyawarah dan kerja bakti merupakan salah satu bentuk tanggung jawab warga dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ayo menulis. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan bacaan kerja bakti. Nomor 1. Kapan kerja bakti dilakukan? Kerja bakti dilakukan pada hari Minggu. Nomor 2. Di mana kerja bakti dilakukan? Kerja bakti dilakukan di daerah tempat tinggal Edo. Nomor 3. Mengapa kerja bakti dilakukan? Karena sampah sudah menumpuk dan selama ini bau busuk dari tumpukan sampah telah mencemari udara di lingkungan tempat tinggal itu. Nomor 4. Siapa yang mengikuti kerja bakti? Semua masyarakat mengikuti kerja bakti. Lanjut halaman 65. Nomor 5. Apa yang dilakukan warga seminggu sebelum melakukan kerja bakti? Warga melakukan musyawarah untuk mencari pemecahan dari masalah sampah. Yang keenam, bagaimana hasil musyawarah terkait penyelesaian dari masalah yang dihadapi warga? Warga akan menyiapkan dua macam tempat sampah. Yang ketujuh, mengapa warga menyediakan dua macam tempat sampah? Karena satu tempat sampah untuk menampung sampah-sampah yang dapat didaur ulang seperti kertas dan botol-botol bekas. Tempat sampah lainnya digunakan untuk menampung sampah-sampah yang dapat membusuk, misalnya dedaunan dan sisa-sisa sayur. Bawahnya, ayo berdiskusi. Musyawarahkan cara menjaga kebersihan di lingkungan kelasmu dengan seluruh anggota kelas. Musyawarah hal-hal berikut: kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam menjaga kebersihan kelas, terus peralatan kebersihan yang diperlukan, pengadaan peralatan kebersihan yang diperlukan, cara mengaktifkan regu piket. Tuliskan hasil musyawarah sebagai kesepakatan siswa dalam satu kelas. Selanjutnya, jalankan kesepakatan itu bersama-sama. Lanjut halaman 66. Di halaman 66 ini ada hak sebagai warga masyarakat, antara lain mendapat perlindungan hukum, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, menikmati lingkungan bersih, hidup tenang dan damai, bebas memilih, memeluk dan menjalankan agama, berpendapat dan berorganisasi, serta mengembangkan kebudayaan daerah. Lanjut halaman 67. Yang kedua, ini adalah kewajiban sebagai warga masyarakat mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT RW atau desa setempat, misalnya kegiatan kerja bakti, gotong royong dan musyawarah warga masyarakat setempat. Yang D, menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal, membantu tetangga yang terkena musibah dan menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal.
Bawahnya ayo berdiskusi, diskusikan hak, kewajiban, dan tanggung jawab kalian sebagai anggota keluarga, warga kelas, warga sekolah, dan warga desa. Nah, bawahnya ini jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri ataupun kelompok, yaitu ada jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Misalnya lanjut ke halaman 68. Contoh usaha ekonomi perorangan yaitu ada usaha pertanian, perdagangan, usaha jasa, dan industri kecil. Sedangkan untuk usaha ekonomi yang dikelola kelompok ada firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, badan usaha milik negara, dan koperasi. Lanjut halaman 70. Bentuk koperasi di Indonesia yaitu ada koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. Bawahnya ayo renungkan, apakah kamu pernah ikut kerja bakti membersihkan lingkungan? Sikap-sikap apa yang ada pada kegiatan kerja bakti? Lanjut halaman 71. Kerjasama dengan orang tua, tulislah hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang dimiliki masing-masing anggota keluargamu. Anggota keluarga ada ayah, ibu, kakak, dan adik. Hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya yaitu ayah haknya dihormati anggota keluarga, kewajiban memimpin dan menjadi imam di rumah, tanggung jawabnya menafkahi keluarga. Ibu mendapatkan nafkah dari ayah, kewajibannya mematuhi perintah ayah, tanggung jawabnya mendidik anak-anaknya dengan baik. Anggota keluarga yang ketiga yaitu kakak, haknya mendapatkan kasih sayang dari ayah dan ibu, kewajibannya menghormati orang tua dan menjadi contoh yang baik bagi adik, tanggung jawabnya menjaga dan melindungi adik. Berikutnya adik, haknya mendapatkan kasih sayang dari ayah dan ibu, kewajibannya menghormati orang tua dan kakak, tanggung jawabnya rajin belajar dan membanggakan orang tua serta kakak. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.